Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefrina Musela dengan NPM C1C022001. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas entitas sekarang yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang akan menyebabkan adanya arus kas keluar dari sumber daya yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama 12 bulan. Adapun jenis dari liabilitas jangka pendek ini, yang pertama ada hutang usaha, yaitu saldo terhutang kepada orang lain atas pembelian barang, persediaan, atau jasa yang muncul karena adanya pembelian barang jasa secara kredit. Kemudian ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang telah terjadi namun belum dibayar. Beban yang masih harus dibayar yang sering muncul di laporan posisi keuangan ada beban gaji, bunga yang masih harus dibayar atau utang bunga, beban operasi yang masih harus dibayar. Kemudian yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan liabilitas karena entitas sudah menerima kas atas barang yang belum diserahkan atau jasa yang belum diselesaikan. Kemudian yang keempat ada hutang terkait imbalan kerja. Imbalan kerja diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan bonus, pensiun, dan lainnya. Pada saat membayar gaji, entitas harus memotong pajak penghasilan karyawan. Terdapat dalam PPh pasal 21. Selanjutnya, hutang pajak pihak ketiga. Pajak yang dipotong diantaranya adalah PPh pasal 21 mengenai gaji yang diterima pekerja, PPh 26 atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri, kemudian ada PPh 23 atas jasa sewa bunga royalti. Jika pembayaran pajak tidak dilakukan bersamaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga, maka akan timbul hutang pajak penghasilan. Kemudian ada hutang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. PPN dikenakan setiap tingkat distributor. PPN dikenakan setiap tingkat distribusi barang dari mulai importir atau produsen, pedagang besar, grosir, dan retail. Hal ini sesuai dengan PSAK 14 revisi tahun 2010. Persediaan dan PSAK 16 2011, aset tetap yang menyatakan bahwa pajak dapat dikreditkan tidak boleh menambah harga perolehan persediaan dan aset tetap. Pajak akan langsung dicatat terpisah dalam akun tersendiri, yaitu PPNBM, tidak dapat dikreditkan. Kemudian ada hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan ini menurut akuntansi tidak semuanya boleh menjadi beban menurut pajak. Perbedaan antara akuntansi dan pajak diklasifikasikan menjadi dua. Perbedaan temporer yang terjadi karena perbedaan pengakuan dan perbedaan permanen. Atas perbedaan tersebut, entitas harus membuat rekonsiliasi fiskal. Beban pajak penghasilan terdiri dari dua, yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini merupakan pajak terhutang dalam 1 tahun fiskal yang tercantum dalam surat pemberitahuan SPT. Tahunan ditambah pajak final jika ada. Beban pajak ini akan dilunasi dengan angsuran pajak, pemotongan pajak dan oleh pihak lain dan pembayaran pajak pada akhir tahun. Sekian materi liabilitas jangka pendek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.